Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Khairianti dengan NIM C1C023049. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Masuk ke materi pertama mengenai dasar perhitungan pajak. Menurut Undang-Undang PPH terdapat dua jenis biaya atau pengeluaran. Yang pertama yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang kedua yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu yang pertama ada biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, upah, gaji, honor, dan sebagainya kecuali pajak penghasilan. Yang kedua ada penyusutan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga ada iuran kepada dana pensiun yang pendirinya disahkan Menko. Yang keempat, kerugian karena penjualan dan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian dari selisih kurs. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa magang dan peneliti. Yang kedelapan, PTKP untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kesembilan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih dengan syarat yang pertama telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan komersil, yang kedua telah diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau BUPLN, yang ketiga telah dipublikasikan, dan yang terakhir menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Dirjen Pajak. Yang ke-10 ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Yang ke-11 ada penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan dalam bentuk berupa penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. Dan yang terakhir ada kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya atau maksimal 5 tahun. Selanjutnya ada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang PPH adalah yang pertama ada pembagian laba dalam bentuk apapun, yang kedua biaya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, dan anggota, yang ketiga pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali yang ditetapkan oleh Menko, yang keempat premi asuransi kecuali yang dibayar pemberi kerja tersebut. Yang kelima, penggantian atau imbalan yang bersifat natural dan kenikmatan kecuali penyediaan makan dan minum atau yang ditetapkan oleh keputusan Menko. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali zakat atas penghasilan dari wajib pribadi atau badan dalam negeri melalui Basnas yang disahkan oleh pemerintah. Yang kedelapan ada pajak penghasilan. Yang kesembilan ada biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi. Yang kesepuluh gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, FA atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang kesebelas ada sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangan di bidang perpajakan. Dan yang terakhir ada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang pertama syaratnya dikenakan PPH bersifat final, yang kedua bukan objek pajak. PPH yang dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Materi selanjutnya mengenai depresiasi. Depresiasi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah konsep alokasi harga pendapatan aset yang berwujud berdasarkan masa berlakunya. Penyusutan atau depresiasi menunjukkan seberapa banyak nilai aset yang telah digunakan oleh pemiliknya. Perhitungan tarif depresiasi pajak akan memengaruhi laporan keuangan di dalam akuntansi dan pelaporan pajak sehingga nilainya bisa dihitung secara efisien. Secara konsep, depresiasi pajak adalah alokasi biaya pendapatan suatu aktiva tetap atau kecuali tanah selama masa manfaat tertentu sesuai dengan kelompok harta. Aturan depresiasi tersebut adalah ditentukan dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Selanjutnya ada pengelompokan depresiasi pajak. Yang pertama, aset berwujud dan bukan bangunan. Pengelompokan depresiasi pajak untuk aset berwujud bukan bangunan terdiri dari yang pertama, kelompok pertama adalah aset berwujud bukan bangunan yang memiliki masa manfaat 4 tahun. Kelompok kedua adalah aset berwujud bukan bangunan yang memiliki masa manfaat 8 tahun. Kelompok ketiga adalah aset berwujud bukan bangunan yang memiliki masa manfaat 16 tahun. Dan yang keempat adalah kelompok keempat adalah harta berwujud bukan bangunan yang memiliki masa manfaat 20 tahun. Yang kedua ada aset berwujud bangunan. Aset tetap berwujud yang berupa bangunan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada permanen memiliki masa manfaat 20 tahun. Dan yang kedua ada tidak permanen memiliki masa manfaat kurang atau sama dengan 10 tahun. Selanjutnya ada metode perhitungan tarif pajak. Di sini metodenya ada dua, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk contoh dari metode garis lurus bisa dilihat PT Sejahtera membeli sebuah mesin dengan harga 700 juta dengan masa manfaat selama 2 tahun. Jadi perhitungan penyusutan pajak dari barang tersebut menggunakan metode garis lurus seperti depresiasi sama dengan harga beli kali 25% atau penyusutan berdasarkan ayat 1, kelompok 1, bukan bangunan. Depresiasi jadinya 700 juta dikali 25%. Jadi depresiasinya adalah 175 juta. Yang kedua ada metode saldo menurun. Contohnya misalnya PT Kurnia membeli sebuah mesin dengan harga 700 juta dan memiliki masa manfaat 2 tahun. Bagaimana perhitungannya dengan metode saldo menurun? Yang pertama penyusutan di tahun pertama. Harga beli rumusnya harga beli dikali 50% atau penyusutan berdasarkan ayat kedua kelompok 1 bukan bangunan. Jadi penyusutan tahun pertamanya yaitu 700 juta dikali 50% yaitu 350 juta. Lalu penyusutan di tahun kedua rumusnya jumlah sisa buku dikali 50%. Jadi penyusutan tahun kedua yaitu 7 juta dikurang 350 juta dikali 50%. Jadi penyusutan tahun kedua itu hasilnya 175 juta. Masuk ke materi terakhir mengenai amortisasi. Amortisasi adalah prosedur pengurangan nilai buku atau book value dari aset atau pinjaman selama suatu periode. Adapun aset yang dimaksud dalam pelaksanaan amortisasi adalah yang tidak berwujud pada setiap periode akuntansi yang sudah lewat. Beberapa contoh amortisasi adalah pembayaran tagihan yang menjadi bagian penting dari proses berlangsungnya kegiatan produksi, seperti kredit kendaraan dan lain sebagainya. Karakteristik utama amortisasi adalah nominal cicilan perlu lebih besar daripada biaya pokok pinjaman dan bunga yang dibebankan kepada perusahaan yang meminjam dana. Dalam amortisasi, alokasi biaya pengelolaan aset tidak berwujud melalui pengurangan pembayaran biaya pokok dan bunga secara teratur sehingga tidak melewati batas jatuh tempo. Lalu selanjutnya ada metode amortisasi. Yang pertama ada metode saldo menurun. Metode saldo menurun dalam amortisasi adalah suatu yang melibatkan pengalokasian beban biaya yang jumlahnya menurun setiap tahun dengan masa manfaat yang kian bertambah. Ketika masa manfaat berakhir pada akhir tahun, penurunan dari sisa buku akan dilakukan sekaligus. Adapun perolehan biaya penyusutan akan menjadi lebih besar daripada tahun berikutnya yang mengecil. Yang kedua ada metode garis lurus. Berbeda dengan metode saldo menurun, metode garis lurus ini mengutamakan perhitungan amortisasi yang nilainya serupa setiap tahunnya. Maka dari itu, perolehan biaya penyusutan akan selalu stabil dalam setiap periode. Yang selanjutnya ada cara menghitung amortisasi. Yang pertama, mempersiapkan data dan lembar kerja. Sebelum masuk pada perhitungan total nominal yang perlu dibayar, pastikan untuk mempersiapkan data dan memasukkan di lembar kerja. Adapun berupa data yang dikumpulkan adalah nilai suku bunga, tenor, dan pokok pinjaman. Selanjutnya, persiapkan lembaran untuk mencatat data yang didapatkan. Yang kedua, menentukan jumlah angsuran.
Langkah pertama dalam perhitungan melalui metode amortisasi adalah menentukan jumlah angsuran. Rumus yang dapat digunakan yaitu jumlah angsuran sama dengan P dikali dalam kurung I per 12 tutup kurung per 1 dikurang dalam kurung I per 12 tutup kurung dikurang T tutup kurung lagi. Jadi penjelasannya adalah P merupakan pokok pinjaman, I adalah suku bunga, dan T adalah nilai tenor. Yang ketiga, menghitung angsuran bunga. Kemudian yang perlu dilakukan dalam penghitungan amortisasi adalah besar angsuran bunga. Berikut ini adalah rumusnya, yaitu angsuran bunga sama dengan pokok pinjaman bulan sebelumnya dikurang suku bunga dikali 30 per 360. Yang keempat, memastikan angsuran pokok yang perlu dibayar setelahnya. Ketahui angsuran pokok yang perlu dibayar. Sederhananya, nilai angsuran pokok merupakan hasil dari pengurangan total angsuran dan suku bunga. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi saldo pinjaman. Tahap terakhir dalam perhitungan amortisasi adalah mengidentifikasi saldo pinjaman perusahaan. Adapun saldo pinjaman perusahaan bisa didapatkan dari pengurangan nilai pokok pinjaman bulan sebelumnya dan jumlah angsuran pokok. Baik teman-teman, semua materi sudah saya jelaskan, jadi kesimpulan yang saya dapat adalah dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi pajak sangat penting dalam menghitung pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau perusahaan. Depresiasi digunakan untuk menghitung pengurangan nilai aset yang digunakan dalam bisnis, sementara amortisasi digunakan untuk menghitung pengurangan nilai aset yang digunakan dalam produksi barang atau jasa. Kedua konsep ini sangat membantu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Pajak sendiri dihitung berdasarkan pendapatan dan biaya yang terkait dengan aktivitas bisnis atau produksi. Baik teman-teman, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.